Maksudnya kita di peringkat keempat nih, padahal kita udah dapat 11 gelar. Nah yang pertamanya itu Siapa nih Mbak? Jepang, karena Jepang tuh walaupun total gelarnya baru 7, tapi mereka dapat Super 1000-nya 4 nih. Ini kan kalau kita lihat kan perolehan gelar kan 11 didominasi disumbangkan ya lebih banyak oleh ganda putra kita kan, Fajar Rian, terlepas dari sekarang ada Anthony, Jonathan di awal-awal kan, sama Putri KW juga di awal, sama Apri Fadia ya, juara 2 kali. Terus ya. Leo Daniel juga ada ya. Leo Daniel. Nah, tapi yang lebih banyak kan dominasi ganda putra nih kan. Kalau kita berarti kan kekurangan ya kalau bisa lebih banyak bersaing sama Jepang berarti harus semua sektor kan. Ya, kan tadi Mbak Del bilang Jepang itu mendominasi di Aleman semua sektor, hampir semua sektor kan. Tiga ya. Oh iya, tadi hampir semua kan 3. Berarti kita masih kalah nih, karena kan kita cuma baru 2 sektor, ganda putra dan Ganda putri ya, yang hitungannya konsisten. Dan itu kalau ganda putri masih 1 tapi ya sayangnya masih baru Apri sama Fadia aja ya. Ada banyak sih kayak potensi lain kayak Ana Tiwi ya Mbak ya. Ana Tiwi cuman sebenarnya kalau ngeliat dari penampilan sih mereka kayaknya ada peningkatan ya, cuman lawannya tuh kayak yang levelnya tuh udah lebih tinggi, mereka kayak tinggal ngasah ininya aja sih, ngasah pengalamannya. Karena tapi kalau dilihat dari grafiknya sih dari kompetisi ke kompetisi tuh mereka udah bisa memberi perlawanan sama pemain-pemain unggulan ya. Jadi cuman mungkin kalah di poin-poin kritis atau ke strategi gitu. Jadi ya kayak Eng Hian bilang kan, kalau ganda putri belum ada pergeseran nih kekuatan, karena paling yang geser ke Indonesia, karena Indonesia ganti partner kan dari Apri Gracia jadi Apri sama Fadia. Nah itu sebenarnya kita udah selangkah lebih maju karena kita udah ngebentuk yang baru. Cuman kalau Cina tuh paling ada Zheng Zhang itu ya, yang ketemu final 2 kali waktu Super 750 Malaysia Open, ketemu Apri Fadia, terus kemarin juga waktu di Singapura Open ketemu lagi kan. Jadi ya perlu waspada juga nih kalau buat ganda putri. Kalau tunggal putri tren dari Gregoria udah cukup bagus ya, kan 2 kali ngalahin Akane Yamaguchi. Terus kemarin cuman waktu di Malaysia Master ketemu An Seang masih belum bisa ngatasin. Terus kemarin ketemu waktu sama Wang Zi Cina, yang pokoknya bintang baru bersinar itu tunggal putri, dia juga belum, cuman paling nggak dia udah bisa melalui perempat final tuh udah cukup baik ya. Karena selama ini dari awal kan kayaknya dia belum ada hasil, masih babak pertama terus. Jadi dan kalau Rioni bilang Gregoria udah mulai main cerdik, jadi mudah-mudahan dengan ada progresnya itu bisa nanti di turnamen yang level tinggi lagi udah bisa bersaing. Karena kalau En Seang itu walaupun masih muda, dia kesempatan untuk ikut kompetisinya udah banyak gitu, cepat diorbitkannya. Walaupun selain dia juga memang punya keistimewaan ya, punya dari gaya bermain, dan dia juga akhirnya pas walaupun muda terus dia dikasih kesempatan turun di turnamen. Jadi pas udah mulai tahun-tahun dia udah umur udah sekitar 20 tuh dia udah mulai matang gitu, udah bisa masuk top 5 lah. Kalau lihat selain dari Gregory itu, kalau Putri KW ini kan salah satu jago kita kan yang menang di awal tahun ya, kalau Master ya, level 100. Cuman kan waktu itu ikut Master naik level kan ke 500, cuman kan gagal ya di babak pertama. Itu gimana menurut Mbak? Soalnya kan salah satu ya sebenarnya harapan kita juga kan, tapi kan ternyata emang belum bisa bersaing gitu di level yang lebih tinggi. Apa karena kurang pengalaman kan? Kalau dari postur ya kan lumayan, maksudnya tinggi juga dapat kan. Karena kalau lihat kan main Asia kan pendek-pendek kan, kalau yang tinggi-tinggi kayak Ana Tiwi kan tinggi dibanding Apri Fadia kan, kayak wah kita bisa bersaing. Tapi tenaganya lebih kurang, kan? Karena kan ternyata punya kekurangan masing-masing gitu kan. Tinggi belum tentu stamina kuat, yang kecil tentunya stamina lebih kuat gitu kan. Nah kan kalau Putri KW kan sebenarnya kan juga sebagai harapan kita nih kan di tunggal putri, selain kita ngandalkan Gregoria gitu kan, sama Fitriani yang sering turun kan. Nah sekarang kalau kita lihat potensinya ke depan di turnamen ke depan gitu, terlepas dari kejuaraan dunia dan Taipei Open yang nggak ada gitu kan, itu gimana? Misalnya kayak bisa nggak sih ntar jadi andalan selain Gregoria, daripada kita kan mengharapkan Gregoria, kasihan juga kan jadi beban sendiri ya. Iya, aduh banyak banget lagi turnamen ke depan, gua harus gelar berapa nih buat ngumpulin pundi-pundi lagi kan. Itu gimana tuh Mbak menurut Mbak? Kalau sebenarnya tuh potensinya ya, potensinya. Apa kan semua pemain tuh kan pastinya pengen menang ya, maksudnya. Cuman kadang di lapangan itu kan lawan bisa saat situasi bagaimana dia mengatasi kondisi sulit tuh, misalnya shuttlecock di mana, terus kondisi non teknis misalnya anginnya seperti apa, terus juga kan faktor penonton juga bisa mempengaruhi juga. Jadi
semua kesiapan itu sebenarnya kalau secara teknik mungkin tidak kalah, tapi memang dari mental itu memang mentalitas itu yang memang perlu dibangun. Karena kayak kemarin Chico itu waktu pas Malaysia Master terus ke Singapura Open kan langsung tersingkir, itu dibilang katanya dia belum bisa mengelola tekanan karena waktu pas pemanasan aja grogi kayak gitu. Jadi atmosfer kompetisi memang yang diperlukan. Jadi bukan berarti memang kok nggak jago kalah, kita juga jangan langsung menghujat karena kan pertama semua ada kesempatan untuk turnamennya juga harus tinggi, terus juga dengan kesempatan yang banyak ntar kan ketahuan paling tidak belajar nih situasi lapangan gini, persaingan kayak gini, jadi tahu gitu gimana ngatasinnya. Nah kelebihan dari ganda putra itu kalau saya lihat selain memang udah ada kayak ada peringkat pertama dunia kan, jadi kayak ada contoh nih langsung di pelatnas. Nah mereka juga kalau ngobrol-ngobrol tuh mereka punya satu hal, mereka tuh tidak mau kalah gitu. Jadi nggak peduli walaupun saya pemain junior atau pemain lapis kedua, mereka nggak mikirin itu. Siapapun lawan ya dilawan-lawan aja, bahkan ketemu senior ya udah ayo kita hadapi kayak gitu. Jadi musuh di lapangan tapi di luar mereka masih menghormati senior. Jadi salah satu kelebihan ganda putra itu karena mereka nggak mau kalah gitu. Ganda putri juga mungkin nggak mau kalah, cuman belum ada waktunya aja karena ganda putri sekarang kan Indonesia masih transisi, sedangkan yang ganda putri yang ada di level dunia ini kan pemain-pemain yang udah mapan ya, yang pasangannya udah klop, yang udah ikut turnamen besar, udah mungkin ada yang udah ikut Olimpik apalagi. Jadi ya ini kayak kalau Eng Hian bilang kesempatan lah sampai akhir tahun ini kompetisi terus-terusan, jadi mereka ketahuan gimana potensinya, jadi baru nanti tahun depan tuh udah mulai dibentuk nanti yang bener-bener difokuskan buat Olimpiade tuh siapa selain Aprifadia. Karena sekarang ini kan karena masih menyeleksi, jadi kesempatan lah ikut banyak turnamen dulu, baru nanti akhirnya tahun depan baru ketahuan kebentuk nih ganda putra udah kayak gini, tunggal putra putri semua sektor udah mulai ketahuan. Jadi ini kayaknya semua negara tuh kesempatan buat mengorbitkan pemain-pemain mudanya, apalagi Cina juga kan tunggal putranya juga udah mulai bisa bisa dianggap kompetitif ya. Setelah kemarin si Yuki absen karena dapat sanksi, terus Chen Long juga karena udah senior dia juga udah dapat, ini mungkin semangatnya udah beda kali ya. Jadi kayak kesempatannya tuh buat yang muda-muda dan Cina tuh berani untuk melakukan terobosan. Mudah-mudahan Indonesia bisa ngikutin. Lebih banyak ternyata turnamen pemain Cina juga emang sering tampil banget kan. Kan mungkin Taiwan Open aja kan wakil tuan rumah banyak, hampir 100 ya. Hampir 100 lebih ya Taiwan Open yang lagi berlangsung hari ini ya, para bola spotter. Terlepas dari turnamen ya diikuti, ya kita harapan kita sih besar banget ya dari perolehan gelar, berarti kan turnamen ke depan banyak ya, ada Vietnam Open dan Indonesia. Dari Jepang ya nanti dari kejuaraan dunia, terus ada Japan Open. Iya, Vietnam Open, Kanada Open di bulan September. Ada Vietnam ya. Dan masih banyak turnamen. Nah ini kan berarti harapannya para pemain muda bisa diberikan kesempatan gitu. Meskipun nanti pemain senior tetap jadi andalan, tapi ini nggak boleh dilewati begitu aja nih buat PBSI kan, untuk menurunkan para bibit-bibit muda kita biar dapat pengalaman juga gitu. Tadi kan seperti Mbak Daya bilang, kita juga jangan kalah sama Cina kan, mereka juga udah duluan gitu kan, ibaratnya menitipkan gitu para bibit-bibit muda untuk bersaing. Ya meskipun kalah di awal, tapi seenggaknya mereka nggak kapok gitu, punya dasar ya. Iya, diselip-selipin kan. Jadi ada pemain senior akhirnya kan udah mulai kelihatan nih, Zhang Zi udah kelihatan, terus juga Zhang Zheng nih yang ganda putri udah mulai kelihatan, terus tunggal putra udah mulai kelihatan, Lu Guangzhou, terus Zhou Junpeng udah mulai kelihatan. Jadi ya jangan sampai kita ketinggalan ya. Cina kan juga mungkin karena kemarin kan dominasi ada tunggal putra, pokoknya Cina tuh sempat di era keemasan. Nah setelah mulai pensiun gitu kan mulai menurun, Lindan udah pensiun. Nah jadi ya mereka nggak lengah sih, cuman mungkin mereka tetap nggak menyerah mengorbitkan pemain-pemain baru gitu. Semoga kesempatan ini nggak dibuang juga untuk tim Indonesia ya. Semoga para pemain kita mudanya bisa tampil ya lebih banyak kalau bisa di turnamen-turnamen, ya nggak harus level 500 ya, 300 atau 100. Iya 100 gitu, yang ya pokoknya di 100 juga lebih baik sih Mbak ya. Karena kan kita lihat kan semakin tinggi levelnya kan pemain bintang kan juga semakin banyak kan. Nah itu kesempatan ini untuk beradu teknik sama beradu gimana sih mentalnya tadi yang Daniel bilang, biar tahu atmosfernya. Kalau lawan unggulan tuh bukan hanya lawan unggulannya aja, tapi atmosfer di lapangannya,
kondisi angin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngeliat rapot yang peringkat pertama siapa, Husein, pemain kita nih? Pemain kita kalau di rapot yang bagus gitu ya. Maksudnya peringkat pertama gitu dari turnamen awal tahun sampai sekarang. Menurut Husein siapa? Kalau yang konsisten ya, sebenarnya sih kalau saya lihatnya bukan konsisten, yang menanjak naik itu ya Fajarian gitu kan. Mereka sempat down juga kan karena diomongin karena kalah sama Marcus Kevin terus. Iya, di Indonesia apa sih jadi bayangan gitu kan. Terus kalah juga sempet di All England ya, sama juniornya kan, sama Bagas Fikri ya, Bakri kan. Terus juga Maleo Daniel juga kemarin kalah kan, tapi seenggaknya mereka menunjukkan kalau mereka pun tuh tetap konsisten ya. Iya, sebagai pasangan yang elit gitu, setara sama Marcus Kevin gitu. Apalagi Marcus Kevin sekarang lagi menepi kan, menepi dari turnamen karena fokus pemulihan cedera gitu. Nah, menurut saya sih Fajarian lagi konsisten. Terus yang kedua ada beberapa sih dari sektor lain. Kalau ganda putra ada Leo Daniel ya, sebenarnya yang mereka tuh lagi menanjak juga ya menurut saya, menanjak, penampilannya meningkat karena kalau kita lihat sih Ledanya selain bisa mengalahkan Fajarian 2 kali, jadi 3 ya Mbak ya? Jadi 3. Nah mereka tuh kalau di lapangan permainan tuh tenang gitu ya Mbak. Mungkin komunikasinya juga lebih lancar gitu. Maksudnya kalau kita kan jarang banget gitu kan ngomong, tapi ekspresi mereka kelihatan banget gitu Mbak. Lebih klop gitu mainnya gitu kan, kayak ganti-gantian switch depan belakang atau mainin bola lob, adu drive dan sebagainya. Itu Daniel kadang kalau udah adu drive tuh dia apalagi bola ke belakang sebenarnya kenceng banget gitu. Saya tuh ngeliat Daniel tuh main kayak Kohendra gitu. Malah kayak jago banget nih orang gitu kan. Tapi kalau saya ya mungkin kalau saya sebenarnya kalau Pramire nggak cedera saya sih milihnya peringkat keduanya Pramire sih. Oh gitu. Karena ya senang aja mungkin kalau gaya bermain mereka tuh bermain cepat dan kelihatannya kayak di dalam lapangan dan di luar lapangan tuh mereka kompak. Kalau Bakri kayaknya maksudnya kalau tipe permainan saya lebih senang Bakri sama Pramire. Kalau Leo Daniel kan mereka ngolah-ngolah shuttlecock dulu baru serang-serang. Kalau ini kan plek cepet ya. Tapi sebenarnya kalau nggak cedera kayaknya sebenarnya bisa Pramire sih. Gitu. Dia kayak lebih mainnya habisin langsung gitu ya. Kalau ini kan ngolah-ngolah dulu pas gila ada kesempatan baru smash kayak gitu. Ya tapi itu lebih penilaian pribadi ya kan. Terlepas dari itu semua paling tidak rapot Indonesia sudah cukup baik, mudah-mudahan di turnamen selanjutnya bisa lebih bagus lagi, turnamen level-level gelar turnamen gede bisa kita dapat ya. Amin. Mungkin itu aja ya Bola Sport ya, pembahasan perolehan rapot tim Indonesia sepanjang tahun 2002 hingga terakhir di Singapura Open ya. Kita di peringkat keempat, semoga tim bulu tangkis Indonesia mendapatkan lebih banyak gelar lagi sampai akhir tahun nanti. Jangan lupa doain juga wakil Indonesia kita yang sedang bertanding di Taipei Open 2022 ya. Oke, jangan lupa juga subscribe YouTube kita bolasport.com, follow Instagram kita juga, dan jangan lupa baca-baca artikel menarik di bolasport.com. Terima kasih, saya Husein dan rekan saya Mbak Delia, pamit dulu. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.